Kalian pasti tahu lagu ini kan? The Winner Takes It All. Tapi gimana kalau dari awal mereka nggak pernah dikasih kesempatan buat bisa ambil apapun? Di Indonesia masih banyak anak yang nggak bisa sekolah, bukan karena nggak mau, tapi emang nggak bisa. Makan gratis itu penting, tapi pendidikan gratis itu jauh lebih penting. Karena kenyang hanya bertahan beberapa jam, tapi pendidikan bisa bertahan seumur hidup. Masih ada lebih dari 2 juta anak di Indonesia yang tidak sekolah karena masalah biaya. Kita selalu bilang pendidikan adalah hak, tapi nyatanya hak itu masih jadi mimpi buat banyak anak. Seiring pengaruh zaman dan media sosial, berdampak melemahnya karakter di lingkungan pendidikan. Korban perundungan oleh guru dan teman-temannya di sekolah. Selain menggelar aksi, siswa yang mengalami perundungan hingga kakinya diamputasi itu yang membentak gurunya ini viral di media sosial sejak Selasa lalu. Siswa SMP di Bandung, Jawa Barat berlanjut. Perubahan ini membawa dampak besar. Kekerasan mulai muncul. Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman untuk belajar menjadi ruang berpotensi terjadinya kekerasan. Namun, harapan tidak hilang. Kita bisa memperbaiki situasi ini. Langkah pertama adalah membangun kembali karakter melalui perwujudan profil pelajar Pancasila. 80% satuan pendidikan telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Program ini mengembangkan kompetensi spiritual, moral, sosial, dan emosional murid, baik melalui alokasi waktu khusus maupun terintegrasi dengan proses pembelajaran. Perlahan tapi pasti, indeks karakter siswa mulai meningkat. Langkah kedua, kita perlu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan aman. Saat ini, 93% satuan pendidikan telah memiliki tim pencegahan dan penanganan kekerasan dan 84% pemerintah daerah sudah membentuk satuan tugas untuk mengatasi kekerasan di sekolah. Di perguruan tinggi, seluruh PTN dan 70% PTS telah memiliki Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, 95% Satgas bersedia lagi menjadi Satgas PPKS dan sebagian besar telah mendapatkan dukungan dari pimpinan perguruan tinggi dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sejak tahun 2021, Kemendikbudristek juga telah bekerja sama dengan UNICEF untuk menerapkan program pencegahan perundungan di satuan pendidikan atau Program Roots Indonesia pada jenjang SMP, SMA, dan SMK. Program ini telah menjangkau 33.777 satuan pendidikan yang tersebar di 509 kabupaten atau kota di 38 provinsi. Melibatkan murid sebagai agen perubahan, dan sampai dengan saat ini terbentuk 173.240 agen perubahan yang menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan anti kekerasan di sekolah. Udah nggak berantem lagi, makin dekat sama guru, jadi kalau dia ngiseng tinggal dilaporin, jadi nggak usah takut lagi sama anak yang nakal di sekolah. Banyak yang jadi lebih peduli, lebih empati sama keadaan yang gak benar. Banyak juga anak-anak yang dulu sering dibully, sekarang bisa nunjukin semua bakatnya tanpa takut lagi. Semenjak ada Satgas PPKS, kondisi jauh lebih kondusif karena kita memiliki akses mudah untuk melapor. Ini membuktikan bahwa dengan sinergi yang baik antara murid, guru, dan orang tua, kekerasan bisa dicegah dan karakter terus diperkuat. Masa depan pendidikan kita bergantung pada kerjasama ini. Dengan program-program yang tepat dan dukungan dari semua pihak, kita bisa membentuk generasi yang kuat, berbudi pekerti, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Karena setiap anak berhak atas pendidikan yang bermutu, lingkungan yang aman, dan karakter yang kuat. Setiap anak berhak belajar di lingkungan aman dan nyaman, tumbuh dengan karakter yang kuat dan cemerlang. Indonesia Emas 2045 bukan sekedar angan, tapi nyata kita wujudkan. Bersama kita bangun generasi cerdas berkarakter demi masa depan yang gemilang.
adalah pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamilah Dharma dengan akhiran NIM 23 ingin menyampaikan video edukasi dengan berjudulkan Pendidikan dan Tenaga Pendidik. Saya mencatat bahwa Indonesia mengalami perubahan pergantian kurikulum sebanyak 11 kali dalam sejarah. Diawali dengan kurikulum pertama yaitu Rencana Pelajaran 1947 dan diakhiri dengan kurikulum Belajar Merdeka Tapi, apakah dengan seringkalinya berganti kurikulum di Indonesia, apakah kualitas pendidikan di Indonesia sudah terjamin? Dan apakah sudah bisa menghadapi tuntutan zaman pada saat sekarang? Perubahan zaman atau tetap begitu saja? Dilansir dari program for International Student Ascension atau visa, menurut saya di Indonesia ada 3 hal dasar mengapa pendidikan di Indonesia begitu terpuruk. Yang pertama kesenjangan sosial antara pendidikan, kesenjangan kualitas. Yang pertama kesenjangan kualitas pendidikan kesenjangan sosial pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah perkampungan. Poin yang kedua, kualitas guru dan kesiapan tenaga pendidik. Poin yang paling utama. Yang ketiga, pembelajaran yang tidak relevan dengan dunia saat ini. Nah, jika diibaratkan pendidikan itu adalah sebuah kapal yang besar. Nah, peta dari arah tersebut ialah kurikulum. Nah, siapakah koda? Nah, kodanya adalah tenaga pendidik. Maka dari itu, sebuah tenaga pendidik atau tenaga kependidikan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Agar kehidupan kita sesuai dengan jalurnya dan tercapai. Jadi, apa sih itu pendidikan? Pendidikan merupakan proses sadar dan terencana untuk mewujudkan sebuah suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Melalui pendidikan ini, manusia dibekali pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan moral serta kepribadian yang diperlukan untuk menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, moral, etika, serta kemampuan berpikir secara kritis dan kreatif. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, tujuan pendidikan. Pendidikan pada dasarnya adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, meningkatkan kecerdasan pengetahuan dan keterampilan, membentuk pribadi mandiri, bertanggung jawab, dan berkarakter pada anak. Mempersiapkan peserta didik agar mampu berperan aktif dalam kehidupan sosial dan kehidupan kerja. Dengan tercapainya tujuan tersebut, pendidikan menjadi sarana utama dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan kemajuan suatu bangsa. Yang ketiga, pengertian peserta didik. Yang ketiga, pengertian tenaga pendidik. Tenaga pendidik itu apa sih? Tenaga pendidik adalah suatu individu yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pendidikan. Tenaga pendidik berperan langsung dalam proses pembelajaran dan pengembangan peserta didik. Contoh tenaga pendidik itu apa saja?
Teng 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 teng. Contoh tenaga pendidik yaitu yang pertama adalah guru, yang kedua dosen, yang ketiga tutor, yang keempat widaswara dan instruktur. Tenaga pendidik tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian materi, tetapi juga pembimbing dan pengarah, motivator, serta teladan bagi peserta didik. Yang keempat, peran dan tugas tenaga pendidik. Tenaga pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, antara lain sebagai pengajar, penyampaian ilmu pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, sebagai pendidik, membentuk sikap, karakter, nilai, moral peserta didik. Yang ketiga, sebagai pembimbing, membantu peserta didik dalam mengatasi kesulitan belajar maupun masalah pribadi. Yang keempat, sebagai motivator, memberikan dorongan peserta didik agar memiliki semangat dan percaya diri. Yang kelima, evaluator, menilai dan mengevaluasi perkembangan serta hasil peserta didik. Apa saja sih yang dimiliki kompetensi apa saja sih yang dimiliki tenaga pendidik? Yaitu yang pertama, agar menjalankan tugasnya dengan baik. Tenaga pendidik harus memiliki beberapa kompetensi utama. Yang pertama, kompetensi pedagodik. Yang pertama, kemampuan pedagogik, kemampuan mengelola pembelajaran dan memahami karakter peserta didik. Yang kedua, kompetensi profesional, penguasaan materi secara mendalam. Yang ketiga, kompetensi pribadi, yaitu sikap yang mantap, berakhlak mulia, dan menjadi teladan. Yang kelima, kompetensi sosial, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta. Yang terakhir, hubungan pendidik dan tenaga pendidik. Kalian tahu tidak apa itu hubungannya? Apa ya? Hubungan pendidik dan tenaga pendidik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pendidik yang berkualitas sangat tergantung pada kualitas tenaga pendidik. Tanpa tenaga pendidik yang profesional, proses pendidikan tidak berjalan secara optimal dan tidak sesuai dengan jalannya. Tenaga pendidik menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan karena mereka berinteraksi langsung dengan peserta didik. Oleh sebab itu, peningkatan mutu tenaga pendidik melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, dan pengembangan profesional sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Jadi, pendidikan adalah proses penting dalam membentuk manusia yang berkualitas, sedangkan tenaga pendidik merupakan pelaku utama dalam peran tersebut. Dan keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh perannya yang dimiliki oleh peran tenaga pendidik. Dengan pendidik yang baik dan pendidik yang cerdas, berkarakter, mampu mendapatkan tantangan masa depan yang sangat cerah.